Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianti Hapati, program studi pendidikan IPA kelas B, jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang konservasi sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam non-hayati lebih sering dipahami sebagai renewable resource atau sering disampaikan sebagai bahan tambang yang ada di dalam bumi. Sumber daya alam ini jumlahnya terbatas karena penggunaannya lebih cepat daripada pembentukannya, dan apabila digunakan secara terus-menerus akan habis. Nah, untuk itu mulai sekarang kita harus bisa memanfaatkan sumber daya alam ini dengan bijaksana. Dan juga sumber daya alam ini merupakan sumber daya yang ada di dalam perut bumi. Contohnya minyak bumi, batu bara, mineral, tanah, hutan, nikel, gas alam, emas perak, dan air. Dan juga konservasi sumber daya alam ini dapat dilihat dari 3 sisi. Yang pertama yaitu konservasi dari sisi ekonomi. Sudut pandang dari sisi ekonomi memandang bahwa konservasi penting dilakukan karena unsur-unsur sumber daya ini memiliki nilai ekonomis. Misalnya, konservasi tanah penting dilakukan karena tanah merupakan tempat berbagai kegiatan ekonomi, yaitu sebagai tempat tinggal, usaha pertanian, kawasan industri, era rekreasi, dan jalan untuk transportasi, sehingga fungsi dan statusnya perlu terjamin secara berkelanjutan. Yang kedua yaitu konservasi dari sisi ekologi. Dilihat dari sisi ekologi, konservasi penting dilakukan agar fungsi-fungsi unsur sumber daya ini tetap optimal. Contohnya konservasi air penting dilakukan karena air merupakan kebutuhan dasar yang sangat diperlukan semua makhluk hidup di permukaan bumi. Dan yang ketiga yaitu konservasi dari sisi sosial. Konservasi dapat pula dilakukan karena alasan sosial. Misalnya konservasi air penting dilakukan karena air mempunyai fungsi sosial yang penting, yaitu pada saat penggunaan air bersama saat mencuci di sungai ataupun pembagian air irigasi. Sumber daya alam non-hayati memiliki manfaat. Yang pertama, hutan. Hutan menghasilkan kayu dan rotan yang dapat digunakan untuk industri kayu lapis dan mebel atau peralatan rumah tangga, penghasil oksigen, dan menjaga lingkungan supaya tetap menjadi nyaman ditinggali oleh manusia. Dan juga hutan dapat digunakan sebagai tempat wisata berburu atau berkemah. Yang kedua yaitu minyak bumi. Minyak bumi digunakan sebagai bahan bakar untuk industri, kendaraan bermotor, dan rumah tangga, dan juga digunakan untuk membangkit listrik tenaga diesel. Ketiga, gas alam. Gas alam dapat digunakan untuk bahan bakar kendaraan bermotor dan juga digunakan sebagai bahan memasak dalam rumah tangga, sebagai bahan dasar dari tinta, deterjen, dan obat anti serangga. Yang keempat yaitu ada batu bara. Batu bara digunakan sebagai bahan bakar dari karbon teraktivasi, serat karbon, dan metal silikon. Dapat digunakan sebagai bahan bakar rumah tangga untuk memasak, dan juga batu bara ini digunakan sebagai bahan bakar untuk membangkit tenaga listrik dan industri. Yang kelima yaitu emas perak. Emas perak digunakan untuk perhiasan wanita. Emas dan perak ini juga digunakan untuk mata uang logam dan digunakan sebagai penyimpanan kekayaan karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi maupun dalam sebuah industri elektronik. Emas digunakan di beberapa jenis komponen barang-barang elektronik. Yang selanjutnya yaitu nikel. Nikel digunakan sebagai campuran pembuat baja anti karat dan sebagai bahan dasar membuat uang koin dan lapisan senjata agar tahan lama dan tidak berkarat. Manfaat selanjutnya yaitu tanah. Tanah merupakan sumber daya alam abiotik yang sangat penting karena banyak manfaat yang didapat dari tanah tersebut, mulai dari bahan bangunan sampai kerajinan dari tanah liat. Dan perlu kita ketahui bahwa sumber daya ini dapat habis juga, dan kita perlu menjaga dan mengambil seperlunya saja karena tanah ini tidak dapat diperbaharui.
Dan yang terakhir yaitu air. Air merupakan salah satu sumber daya alam abiotik yang tidak dapat habis, melainkan bisa berkurang. Air juga berfungsi sebagai penghidup makhluk hidup, yakni manusia, hewan, dan tumbuhan. Air juga dapat dibuat sebagai pembangkit listrik tenaga air, atau yang dapat disingkat sebagai PLTA, yakni dapat berfungsi menghasilkan aliran listrik yang disebabkan oleh arus air. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan dari materi tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.